Dalam perjalanan manusia, kita saling membutuhkan satu sama lain. Dalam konteks ini mungkin hubungan sosial ya, antara makhluk satu dan makhluk yang lainnya, kita dengan si A, si B, dan si C. Namun dalam perjalanan hidup tersebut, sering kali kita mendengar kata komitmen. Ya, komitmen. Komitmen untuk zaman sekarang lebih lebih cenderung kepada suatu hubungan. Namun apa yang terjadi gitu? Semua pernah mengalami ikatan dengan komitmen, terikat dengan suatu komitmen. Ya, mungkin untuk sebagian orang mereka berhasil dengan pasangannya, satu sama lain bisa memahami dan menerima kekurangan dan kelebihan mereka. Tapi untuk mereka yang sedang LDR, komitmen itu jarang sekali terjadinya, dan keberhasilannya itu sungguh sangat kecil sekali gitu. Kenapa demikian? Karena saat kita jauh dari seseorang yang kita sayangi, kita pacar kita, otomatis rasa kita butuh pelampiasan akan rasa rindu tersebut. Akhirnya pasangan kita atau kita mencari pelarian yang lain. Oleh sebab itu, seperti tema yang akan saya bagikan kepada kalian semua, yaitu apa itu komitmen. Ya, benar sekali, apa itu komitmen. Mungkin untuk sebagian orang, mereka mengagungkan komitmen, mereka membesar-besarkan komitmen. Tapi mereka banyak sekali dari mereka yang tidak paham apa itu komitmen. Bahkan gue sendiri pun masih belum bisa menerapkan prinsip dalam suatu hubungan komitmen. Bukan karena gue kagak bisa setia, bukan karena gue tidak bisa menjaga kepercayaan dari pasangan gue, bukan karena seperti itu. Karena komitmen itu sangat berat untuk dijalani, untuk dilakukan, untuk dipegang. Mengapa demikian? Karena ketika kita menjalankan suatu komitmen lalu kita LDR, otomatis rasa rindu itu kita butuh pelampiasan kan. Pelampiasan tersebut terkadang kita mencari teman ngobrol, teman main, teman apalah gitu, untuk mencari mengisi kekosongan dari rasa rindu kita. Hati kita pun kosong walaupun kita memiliki pasangan. Kalau jaraknya berapa meter, berapa kilometer, berapa dari kota A ke kota B, kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Banyak sekali alasan mereka sekarang tidak menggunakan komitmen. Mengapa? Alias jomblo ya. Ya, termasuk gue juga sih. Karena bagi mereka yang udah merasain komitmen, apa itu komitmen gitu, ngapain gitu komitmen, kalau ujung-ujungnya lihat yang bening dikit sikat, lihat yang ganteng dikit sikat, lihat yang mapan dikit sikat, nyaman dikit sikat gitu. Ngapain gitu? Ya udahlah gitu, kalau misalkan lau kagak bisa jalan sama gua, kagak bisa ngejalanin ini semua, ya udah gitu, sampai sini aja, gak perlu diperpanjang, gak perlu bahas, gak perlu diam-diam, ngomong aja gitu kan, enak ke kitanya juga. Alasan komitmen, kita naik mobil, tujuan kita mau kemana kan? Nah, sama juga dengan komitmen. Untuk apa kita komitmen? Otomatis kita ada alasannya dong. Nah, alasannya itu karena dia ingin agak bisa dipegang lah gitu Pak. Artinya memperkuat suatu perjanjian gitu. Misalkan yang lagi pacaran nih gitu, mereka membuat komitmen nih. Tapi sayang, endingnya apa? Ya biasalah, orang ketiga. Alasan mereka mau komitmen, alasan kita komitmen karena kita takut kehilangan seseorang. Yang salahnya, kita takut kehilangan seseorang, tapi tingkah kita menyuruh orang tersebut untuk pergi. Ngomong kayak gini bukan karena gue iseng atau kenapa gitu ya, karena gue juga pernah ngalamin gitu. Pas gue lagi sayang-sayangnya, pas gue lagi sibuk kerja di luar kota, tahu-tahunya si doi
ngilang gitu-gitu aja tanpa ada kabar, tanpa gimana. Nah, mungkin lu pada juga udah pada ngalamin lah gitu kan. Ya yang intinya buat yang komitmenan gitu, sebelum kalian lebih jauh, sebelum kalian mengagungkan apa gitu komitmen, kalian pahami dulu, kalian pelajari dulu apa itu komitmen. Komitmen itu bukan suatu permainan, bukan suatu ajang gengsi yang mana ketika kalian jalan-jalan, gue nih punya pacar nih, udah gini-gini dalam satu tongkrongan, lau bilang, gue mau gak apa-apa LDR, tapi gue jago komitmen gini-gini, gue gak apa-apa jalan sama yang lain, yang penting gue komitmen. Salah, bukan kayak gitu. Bukan artian lau gak boleh nongki main sama lawan jenis, bukan gitu. Tapi dalam konteks ini ada batasannya gitu. Jangan sampai dalam obrolan kalian, dalam curhatan kalian malah terjebak dalam zona nyaman. Nah itu yang berbahaya. Saat kalian ada masalah dengan pasangan kalian, saran gue sih ya, yang buat pacaran nih, lebih sharing lah dengan pasangan kalian. Karena apa? Saat pasangan kalian lagi sedih, saat lau lagi galau, lagi ada masalah, terus lau kagak ngomong ke pasangan kalian mau ngomong apa gitu, mereka bingung gitu. Apalagi untuk kaum pria kan, untuk cowok-cowok nih, mereka bingung mau ngapain gitu, cewek gue kayak gini nih, kenapa nih gitu. Kalau misalkan lau kagak ngomong, ya mereka kagak bakalan paham. Nah diusahain kalau gitu ngobrol aja gitu, terbuka gitu, jangan ada yang disembunyiin. Enak loh kalau misalkan lau lagi ada masalah tapi terbuka gitu, jadi gak ada kecurigaan satu sama lain. Oke lah, privasi boleh, privasi ada batasnya juga untuk privasi, tapi jangan sampai masalah kalian juga bisa nempatin gitu, mana yang harus diceritain, mana yang harus diprivasi. Untuk masalah keluarga atau masalah lainnya, oke lah bisa diprivasi, tapi untuk misalkan hal yang terbuka yang bisa di-sharing sama pasangan kalian, kenapa enggak gitu. Kebanyakan dari mereka di luar sana, mereka tidak bisa memegang komitmen itu ke satu, karena terjebak dengan zona nyaman dengan orang lain. Ya kalau masalah hati kan gak bisa ngelarang gitu ya, tapi hargailah dia yang masih ada. Karena saat mereka udah kagak ada, walaupun kita udah deket, udah baik kan, tapi rasanya udah beda, akan hambar, akan ada yang berbeda gitu, gak kayak dulu lagi. Oke lah deket tapi gue udah kagak percaya, misalkan kayak gitu. Oke lah kita balikan, tapi sorry gue kagak bakal kayak dulu lagi. Bukan karena mereka lemah, lah lebay banget sih dia, lebay banget, kenapa gitu ya, masalah gitu aja sampai diperpanjang. Bukan karena masalah itunya, karena yang paling susah itu menjaga kepercayaan, bukan membangun, bukan merintis, menjaga. Nah yang intinya sih, yang buat komitmen lebih percayain lagi satu sama lain, jangan sampai doi hilang diambil orang lain. Yang intinya sih saling jaga kepercayaan. Atau ada nih misalkan, gue mah agak mau komitmen lah, gue mau mapan dulu, abis mapan gue punya modal, gue langsung nikahin doi, itu lebih bagus. Atau gimana baiknya sih, sangkan apa, kepercayaan itu benar-benar dijaga, bukan cuma diucapkan doang. Karena hubungan itu bukan untuk diucapkan, tapi butuh bukti. Bukan cuma sekedar ucapan gue sayang sama lu, bukan cuma sekedaran gue cinta sama lu, tapi dibuktiin. Ya mungkin itulah dari gue, podcast pertama gue nih. Jujur ini gue podcast pertama gue. Terima kasih udah pada mendengarin, dan mungkin gue akan upload lagi minggu depan. Oke, see you next time. Terima kasih.